Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Adab ke-29, ya. Wa min adabil mujalasati annaka idza haddathta dhaifaka aw ahadan minan nas falyakun sautuka latifa khafidha. Daripada adab mujalasah, adab duduk, adab ngobrol, adab ngobrol, mujalasah. Apabila kamu berbicara dengan tamumu atau salah seorang, maka hendaklah suara kamu itu dengan lemah lembut, ya, latifan khafidha. Bicara dengan bahasa yang lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan kepada siapapun. Gitu. Wal yakun jahruka bil kalam ala qadril haja. Kalau memang harus mengeraskan suara, ya sesuai kebutuhan. Mungkin ada yang kita ucapkan terlalu pelan, dia gak dengar, ya kita kuatkan sedikit suaranya. Gitu. Tapi jangan keras suara kalau lagi ngobrol. Itu. Begitu juga suara pelan tapi kata-kata menyakitkan, sama juga. Bicaranya halus tapi nusuk hati. Ya itu sama, substansinya sama, sama-sama menyakiti, ya, sama-sama keluar dari adab. Artinya suara pelan tapi juga memilih diksi kata yang baik, yang tidak menyakitkan, yang sekiranya orang kalau ngobrol dengan dia senang. Ada orang kalau ngobrol dengan orang ini yang nggak bisa ngatur kata, yang katanya menyakitkan, apalagi ya dengan hati yang sombong, itu akan keluar dari lisan dan orang tidak nyaman. Gitu. Beda dengan orang yang tawadu, orang yang sopan, itu orang betah untuk bisa ngobrol dengan dia. Itu, ya. Malahan belum ngobrol baru lihat dia sudah senang. Itu. Tapi yang sombong, yang kibir, yang ujub, yang bahasanya selalu menyakitkan, baru lihat muka sudah sumpah. Aduh, dia. Ya. Dia lagi yang bicara. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, man hafizal fuad amina minal fasad. Siapa yang menjaga hati, pasti dia aman dari kerusakan. Orang yang hatinya dia jaga menjadi bersih, hatinya dia jaga daripada penyakit-penyakit hati, maka dia akan terselamatkan dari segala kerusakan, kerusakan lisan, kerusakan perbuatan, kerusakan pemikiran, semuanya terjaga. Karena semuanya dari al-fuad. Al-fuad itu al-qalb, hati. Wa man hafizal jawarih amina minal jawaih. Siapa yang menjaga tubuhnya dari maksiat, maka dia akan aman dari bencana, dari virus. Al-jawahih bisa diartikan virus-virus, bakteri-bakteri juga bisa. Jadi bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Coba kita ambil contoh tuh. Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Beliau itu diceritakan dalam riwayat, kana Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi idza afada insanan syai'a lam yura bi annahu afad wa in istafada min ahadin syai'a arahu bi annahu istafada minhu. Al-Imam Khalil bin Ahmad apabila beliau mengajar kepada orang lain, ini posisinya sebagai guru nih, tapi lihat bagaimana dia menjaga adab, beliau menjaga adab hingga perasaan murid pun dijaga. Apabila beliau mengajar, memberikan faedah kepada seseorang dari masalah ilmu, berarti posisinya murid ya. Beliau tidak menampakkan dirinya itu sebagai guru. Ya. Lam yura bi annahu afad. Beliau tidak menampakkan bahwa beliau, saya ini mengajar ke dia nih. Ini murid saya nih, murid saya nih. Ya. Ini Imam Khalil ya, bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi menyembunyikan itu. Tapi jika beliau belajar kepada seorang guru, beliau mengambil manfaat kepada seorang guru, beliau akan tampakkan, ini loh guru saya. Itu bisa paham ya? Jadi artinya kalau kelak kita jadi guru, punya murid banyak, itu dia tidak menganggap ini murid. Bukan tidak menganggap murid, artinya saking menjaga, menghormati murid, seakan-akan beliau ini tidak memberikan faedah apapun kepada mereka. Tapi kalau beliau mengambil faedah, belajar kepada para guru, ini guru-guru disebut setiap saat. Ini guru saya begini, begini, guru saya begini, guru saya begini, untuk memuliakan sang guru. Itu luar biasa itu. Ya, itu akhlak yang luar biasa. Ini beliau ittiba, ngambil contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Nabi Muhammad memanggil murid-murid sahabat. Gak pernah Nabi bilang murid saya. Imam Ali adalah murid saya. Sayyidina Abu Bakar murid saya. Antum ashabi. Nabi menyebut Sayyidina Ali apa? Ya Ali, anta minni. Anta minni wa ana minka. Wahai Imam Ali, kau bagian dariku. Kalau lafaz ini gak ada masalah. Ya, karena penghormatannya tetap kepada Nabi ya, menunjukkan kemuliaan Nabi. Kau bagian dari saya, artinya engkau beruntung karena engkau bagian dari diri saya. Ya, itu hal yang artinya wajar. Sebab Rasulullah SAW punya derajat yang sangat mulia, sehingga ulama gak mempermasalahkan kalimat itu. Bukan hal yang luar biasa dalam tanda kutip ya, karena Nabi memang sumber kemuliaan. Jadi engkau beruntung wahai Imam Ali, engkau bagian dariku. Tapi yang masalahnya kalimat setelahnya. Wa ana minka. Dan saya Nabi Muhammad SAW bagian darimu. Saya bagian darimu. Ini jadi pembahasan sangat luas yang menunjukkan keistimewaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang Nabi juga merasa bangga, saya bagian darimu. Nah, coba lihat bagaimana Nabi memposisikan mereka bukan sebagai murid, tapi sebagai sahabat, sebagai keluarga, bahkan sebagai orang yang derajatnya, tanda kutip ya, itu seakan-akan sama. Seperti sabda Nabi tadi, kau bagianku, bagian dariku, dan aku bagian darimu. Kan lafaz kedua dengan pertama sama. Ya. Walaupun hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pangkat yang tidak ada satupun manusia yang menggapai pangkat tersebut. Ya. Wa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'biru anhu na'tikun bifami. Ya, di dalam Burda dikatakan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada batasannya. Tuh, walam yudanuhu. Ya, tidak ada satupun manusia yang mendekati kemuliaan beliau. Ada syairnya gimana? Walam yudanuhu fi ilmin. Tidak ada satupun manusia yang mencapai derajat keilmuannya.
Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Semua para rasul ya mereka mengambil daripada setetes ilmunya Rasulullah SAW yang ilmu beliau seluas lautan, atau setetes dari hujan yang turun dari seluruh curahan air hujan itu. Kemudian ditambahkan lagi dalam syair itu wa waqifuna, mereka berdiri inda haddihim, di batasan wilayah mereka ya. Wa waqifuna, mereka berdiri inda haddihim, dalam batasan kemuliaan mereka. Nah, Nabi punya wilayah tersendiri. Itu menunjukkan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu memposisikan kalau ada orang yang beliau ajarkan ilmu, beliau posisikan sebagai orang yang mulia, ini yang belajar ini, dan tidak mau mengungkit-ungkit. Tapi kalau guru, sebagaimana contoh Imam Khalil, itu beliau sebut gurunya selalu. Sebagaimana Nabi mengatakan, itu Jibril yang datang mengajarkan pada kalian agama kalian. Nabi sebut Jibril seakan-akan sebagai guru. Itu. Dan Nabi mengatakan, Jibril yang mengajarkan pada kalian agama kalian. Nabi tidak mengatakan, saya yang mengajarkan pada kalian agama. Padahal kan dalam sejarah Nabi yang mengajarkan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu Nabi sudah ajarkan kepada sahabat. Tapi tawadunya Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan yang mengajarkan Jibril. Itu, yang mengajarkan Jibril. Jibril itu guru. Itu luar biasa. Jadi analisa adab cukup di hadis Jibril, semua adab ada di situ. Hadis Jibril. Karena bicara Islam, iman, ihsan. Kemudian berbicara bagaimana malaikat Jibril datang sebagai murid. Terus bagaimana lafaz demi lafaz yang Nabi sampaikan di hadis tersebut tidak menunjukkan diri beliau sebagai guru, tapi menunjukkan Jibril sebagai guru. Memposisikan murid sebagai sahabat, memposisikan murid sebagai kerabat. Itu akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kita menyalahkan. Ada beberapa guru yang sering menyebutkan, ini murid saya. Ya, hati mereka terjaga. Mereka bangga punya murid yang manfaat, itu gak ada masalah. Ini faktor hati ya, hati. Itu. Hati mereka sudah selamat, makanya mereka sebut demikian. Nah, Imam Khalil bin Ahmad menjaga hati tadi. Khawatir nanti kalau saya sebut-sebut ini murid saya, muncul ujub. Itu. Kadang-kadang kan bahasanya itu ada ceramah bagus nih murid. Itu murid saya itu. Luar biasa. Itu bahasa kalau dalam hati gak bisa dijaga. Baru murid saja seperti itu, bagaimana gurunya? Dia kembali kepada hati, dia bangga. Ini yang dilarang gitu. Tapi kalau guru-guru yang hatinya sudah terjaga, insya Allah selamat dari masalah ini. Ya. Selamat dari masalah ini. Ya, ada yang benar-benar tawadu, tidak merasa dirinya guru. Bukan karena memang dia tidak mau menyebut orang jadi murid, memang dia merasa saya belum pantas jadi guru. Ya, kita sama-sama mengambil faedah. Begitu. Fa inal jahra zaid anil hajah yukhillu bi adab mutahaddithi. Nah. Maka sesungguhnya suara yang terlampau keras luar dari kebutuhan yukhillu, hal itu merusak min adab mutahaddits, daripada adab orang yang berbicara. Jadi kalau bicara kalau kasar, teriak-teriak, itu sudah keluar dari adab orang yang berbicara yang baik dalam pandangan Islam ya. Wa yadullu ala qillatil ihtiram. Nah, biasanya suara lebih keras untuk berbicara ke orang lain ya karena orang itu dia tidak hormati. Cuma tuh lihat saja tuh kalau dia bicara nadanya di depan guru, depan pejabat, ya depan pejabat deh. Bicaranya sopan. Sama orang biasa kasar. Kenapa ya? Karena yang ini dia hormati. Yang di sana dia bicaranya sopan,
Karena dia hormati, punya jabatan. Ya, berarti hatinya ini belum baik. Masih mengotak-ngotakkan orang. Kalau orang sudah berakhlak baik, sama siapapun bahasanya akan sama. Mau sama pejabat, sama orang miskin, sama orang kaya, semuanya sama. Karena yang namanya akhlak itu berbuat baik secara utuh. Kalau masih milih-milih, belum baik dia, pura-pura baik. Ceramahnya gak usah didengar deh, itu orang-orang bohong itu. Ya, bicara retorikanya luar biasa, amalannya nol. Ya, jilat sana jilat sini sama pejabat, sama orang-orang yang ini gak dianggap. Ini yang bikin rusak agama Islam nih, orang-orang kayak begini. Gitu. Ya. Oknum-oknum semacam ini yang merusak agama. Akhirnya pejabat-pejabat menganggap semua ulama gini. Ya. Diremehkan tuh ulama-ulama lain sebab oknum ini. Karena dianggap semuanya sama nih. Dekat sama ulama pejabat, nanti minta fulus, minta uang, bangun ini, bangun itu, dan seterusnya. Haram minta-minta tuh. Ya. Kalau kamu buat hal yang baik, kenapa harus takut? Kenapa harus menghinakan agama di hadapan orang yang belum tentu menghormati agama? Ya, akhirnya dirusak gitu. Dirusak semuanya. Semuanya kena. Ulama-ulama yang lurus, yang ikhlas kena juga. Gara-gara oknum, ya. Oknum-oknum semacam ini. Kalau antum akhlaknya baik, sama siapapun antum bicara pasti baik. Tidak harus memilih-milih. Ya. Ucapan yang baik sederhana. Kebaikan yang paling sederhana kata Nabi senyuman. Kemudian yang berikut kata Nabi, ucapan yang baik, sedekah. Kalimatun thayyibah, sedekah. Satu ucapan yang baik adalah sedekah. Al-kalimah at-thayyibah sedekah. Fil hadis, ya. Kalimat yang baik adalah sedekah. Cuma tadi kembali ke hati. Kalau hati ini sudah rusak, ya akan terlihat atau akan muncul lewat lisan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Sesungguhnya ucapan yang sebenarnya itu ada di hati. Adapun lisan hanya menerjemahkan isi hati. Ada Asy-Syahid Hasan Al-Banna, ya. Saya mengutip ucapan beliau. Beliau mengatakan al-kalamu nisful qalbi. Ucapan itu adalah gambaran separuh dari isi hati. Al-kalamu nisful qalbi. Jadi di sini dikatakan suara keras dalam berbicara yang tidak sesuai kebutuhan, bukan karena kebutuhan, itu merusak adab daripada orang yang berbicara tersebut dan menunjukkan bahwa dia tidak ada hormat, ala qillatil ihtiram, ya, wa yadullu ala qillatil ihtirami lil mutahaddatsi ilaih. Itu menunjukkan tidak hormatnya dia kepada orang yang dia ajak bicara. Itu ketahuan dari cara bicara. Kalau bicara sama orang ini dia suara keras, kemudian kata-katanya ya kasar, itu menunjukkan orang yang dia ajak bicara ini tidak dia hormati sama sekali. Tapi kalau dia bicaranya ngatur kata dengan lemah lembut, itu orang itu yang diajak bicara, orang yang dia hormati. Bisa dideteksi lewat cara berbicaranya. Nah, orang muhsin, orang yang baik, yang namanya akhlak yang baik sudah menyatu, sudah jadi watak, ya. Maka dengan siapapun dia akan berbicara dengan sopan, dimanapun dan kepada siapapun, dalam kondisi apapun. Wahadal adab tanbagi mura'atuhu ma'as sadiqi wal mathili, dan adab ini tanbagi selayaknya dijaga kepada teman dekatnya dan orang yang seumuran dengannya, al-mathili, yang semisal dengannya. Wa ma'aman tu'arifuhu, nah itu. Wa man lam ta'rifuhu. Wa ma'aman
tu'arrifuhu wa man la ta'rifuhu. Dan juga adab berbicara dengan baik ini juga kau berbicara kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang kamu tidak kenal. Sama. Itu saya katakan akhlak. Kalau sudah akhlak itu betul-betul akhlak, dengan siapapun sama. Dimanapun dia berada, akhlaknya tetap sama. Ada kalau di kampung baik, akhlaknya baik, sopan. Kalau dia lagi safar jauh, pergi di daerah yang jauh, di Jakarta, di Bandung, wah, aslinya keluar tuh. Ya, karena pikirannya nggak ada yang kenal tuh. Wah, ya ini sama, bukan akhlak, pura-pura baik. Ya, dia nggak tahu, Allah tahu. Ya, Allah lihat semua. Gitu. Tapi kalau antum sudah bisa menjaga kebaikan itu, dimanapun antum berada, berarti sudah menjadi akhlak. Tapi kalau di Ternate akhlaknya baik, nanti kalau sudah di Jakarta, sudah di Bandung, akhlaknya berbeda jauh. Ya. Akhlaknya menjadi buruk. Oh, berarti ini pura-pura namanya. Pura-pura baik. Kayaknya Imam Syafi'i atau ulama siapa yang pernah mengatakan, apa hadis kalau tidak salah itu, kalau engkau ingin mengetahui karakter asli seseorang, lihatlah dia ketika lagi safar. Lagi berpergian jauh dari tempat tinggalnya. Di situ akan terlihat watak aslinya. Sifat aslinya akan kelihatan. Jadi berbicara baik dengan adab kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang kamu tidak kenali. Wa ma'al asghari minka, bahkan kepada orang yang lebih kecil daripadamu. Ini adab nih. Yang lebih muda. Kita juga disuruh beradab berbicara kepada mereka dengan kasih sayang. Ya, Nabi katakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak mengasihi orang yang kecil dari kami. Wal akbari, begitu juga kepada orang yang lebih tua, apalagi orang yang lebih tua harus lebih sopan lagi, ya kan? Sangat miris ya, sama orang lebih tua bantah-bantahan di muka orang, maafi adab, gitu. Maafi adab, ya tunjuk-tunjuk. Sekarang nih kita bisa lihat di mana-mana tuh. Gimana yang muda dalam forum diskusi sekalipun adab tetap dijaga. Ini lebih tua nih, kita muda, sudah kayak seumuran, tunjuk sana tunjuk sini, katanya lebih keras ya. Mau ambil ilmu dari mana kalau adab saja semacam itu ya. Dan penyakit begini bisa kejangkit. Antum kalau belajar orang yang gak punya adab, antum akan kena penyakit itu. Atiba tasrikut tiba, tabiat mencuri tabiat. Antum terus dekat bersahabat sama orang semacam ini, karakter antum akan terikut, ya, akan terbawa. Berapa persen dari dia akan masuk? Ke dalam pepatah Arab dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fakullu qarinin bil muqarini yaktadi. Tentang seseorang jangan kamu tanya kepada dirinya, kamu orangnya seperti apa? Gak perlu kamu tanya demikian. Tapi lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Karena kepada panutan pasti dia ikuti. Kepada orang yang dianggap guru pasti dia mengikutinya. Kepada sahabat dekatnya pasti dia akan mengikuti sahabat dekatnya itu. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikuti akhlak dan agama sahabat dekatnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Coba lihat kata Nabi, sahabat saja. Nabi yang katakan ya, sahabat dekat, agama kita terpengaruh dengan dia. Itu sahabat, bagaimana guru? Guru pengaruhnya lebih dahsyat itu. Makanya kasihan ya, orang yang salah guru tuh kasihan. Sudah ngikut gurunya ini, dia gak tahu di belakang, kasihan. Rusak ini murid. Padahal muridnya tulus. Cuma karena bertahun-tahun
ngambil ilmu kepada guru yang pura-pura baik ini, hanya jadi rusak deh. Guru yang salah niat saja bisa merusak murid, apalagi guru yang sadar dirinya salah, dirinya banyak kesalahan, tapi dia memang tidak mau merubah dirinya jadi baik, lebih fatal lagi gitu. Jadi harus cerdas-cerdas melihat. Belajar sama siapapun boleh, tapi harus perhatikan orang yang berakhlak, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang tidak menghinakan agamanya. Dia biasanya belajarnya gak benar itu, gak merasakan susahnya nuntut ilmu, makanya agak menghargai ilmu. Kalau orang yang sudah susah payah menuntut ilmu, pasti dia sangat menghormati kemuliaan ilmu itu, dan dia gak akan jatuhkan kepada siapapun, apalagi hanya dunia yang hanya sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Nah, wa tazdad mura'atuhu ta'kidan ma'al walidain, dan bertambah berakhlak dalam berbicara terlebih kepada kedua orang tua. Au man fi magamihima, atau orang yang berposisi seperti mereka berdua, seperti para guru kita. Wa ma'aman tu'azzimuhu minan nas al-afadil wal akabir, dan juga kepada orang yang kau muliakan dari manusia, orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah tua. Wa ilaika ba'dan nususi allati tad'u ila dhalik, dan hendaklah engkau mempelajari sebagian nas-nas yang mengajak kepada adab tersebut. Fa fil Qur'anil Karim fi wasiyati Luqman, fi wasiyati Luqmana ya Al-Hakimi radhiyallahu anhu libnihi, waghdud min sautika, ay ikhfid minhu wala tarfa'hu aliyan idza haddathta an-nasa fa innal jahra az-zaida bi sauti munkarun wa qabih. Di dalam Al-Quranul Karim ada wasiat pesan dari Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya, dan pelankanlah suaramu. Nah, Sayyidina Luqman punya wasiat. Maknanya pelankanlah suaramu ketika berbicara dengan orang. Dan pelankanlah, jangan kamu meninggikan suara apabila kamu berbicara kepada manusia. Maka sesungguhnya keras yang berlebihan dalam suara ketika berbicara itu adalah satu kemungkaran dan keburukan. Mungkarun wa qabihun. Tapi jangan terlalu pelan juga. Cara kayak bisik-bisik kita kadang-kadang yang normal, yang standar. Gitu. Wa fi sahihil Bukhari, wa fi sahihil Bukhari, bisa dibaca Sahihil Bukhari. Al-Bukhari, Imam Bukhari ya, meriwayatkan hadis qala Abdullah bin Zubair ba'da an nazalat ayah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Surat Al-Hujurat ayat 3 ya. Ayat 2 sampai 3. Abdullah bin Zubair, Sayyiduna Abdullah bin Zubair berkata, sesudah turunnya ayat wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan mengeraskan suara kalian di hadapannya, sebagaimana kalian mengeraskan kepada sebagian lainnya. Niscaya amal-amal kalian akan terhapus, pahalanya akan terhapus, dan kalian tidak menyadarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang memelankan suara mereka di sisi Rasul SAW, mereka itulah orang-orang yang sudah Allah berikan dalam hati mereka ketakwaan. Jadi masalah suara pelan di hadapan Nabi itu kaitannya dengan takwa. Allah telah memberi pada hati mereka ketakwaan, dan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung.
hanya sekedar memelankan suara ketika berbicara di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat pengampunan, dapat pahala yang besar, dan mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa. Karena Umar ibn Khattab berkata, adalah Sayyidina Umar bin Khattab, ba'da nuzuli hadhil ayah, idza haddatha an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi haditsin haddathahu ka akhi as-sirrari ay kal munaji al-mutahaddithi bi sirrin lam yasma'hu hatta yastafhimahu yukhfidu sawtahu wa yubalighu hatta yahtaja ila istifhamihi an ba'di kalamihi. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab sesudah turunnya ayat tersebut, tadi surat Al-Hujurat ayat 2-3, beliau kalau berbicara dengan Nabi, dengan satu pembicaraan, beliau berbicara seperti orang yang berbisik-bisik, saking pelannya suara, atau seperti orang yang sedang munajat di dalam berbicara secara rahasia. Ya, seperti orang al-munaji, orang berbisik-bisik. Saking apa? Takut suaranya keras di hadapan Nabi. Amalan terhapus semuanya. Pahala amalan terhapus semuanya sebab keras suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang secara khusus kepada Nabi, tapi umumnya bahwa berbicara keras dan mengangkat suara lebih keras daripada orang lain, apalagi memotong-motong pembicaraan, itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala mendidik adab secara khusus kepada orang-orang terdekat di sisi Nabi dan umumnya kepada kita yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berbisik-bisik setelah ayat ini turun. Hingga dia tidak bisa mendengar. Ya, ada orang tuh yang hadir gak bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, hatta yastafhimahu, hingga mereka mau bertanya kembali, tadi bicara apa tadi? Meminta kembali untuk diulang. Saking pelan suara tersebut. Yukhfidu sawtahu, sebab beliau memelankan suaranya, wa yubaligu hatta yahtaj, dan saking pelannya itu hingga dibutuhkan untuk kembali bertanya apa yang dia bicarakan. An ba'di kalamihi, dari sebagian ucapan yang dia ucapkan, yang beliau ucapkan. Sebagian ucapan yang beliau ucapkan itu diminta diulang lagi. Saking pelan suara tersebut. Wahaka Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, Al-Hafiz Imam Zahabi menghikayatkan, mengkisahkan, ya. Beliau lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Di dalam kitab Tarikhul Islam, ya, kitab tarikh beliau berjudul Tarikh Al-Islam. Kalau biografi, kitab biografi berjudul Syiaru A'lami Nubala. Imam Zahabi, ulama besar di dalam ilmu hadis, wa ilmu sejarah, ilmu tarikh, menjelaskan biografi fi tarjamati al-Imam Muhammad bin Sirin, ahadit tabi'in wal a'immatil ajillah al-fuqaha. Seorang tabi'in, seorang imam-imam, termasuk imam-imam yang mulia dan termasuk ulama ahli fikih. Qala Bakkar, ya. Qala Bakkar ibn Muhammad an Abdullah ibn Aun. Inna Muhammad ibn Sirin kana idza kana 'inda ummihi law ra'ahu rajulun la ya'rifuhu dhanna anna bihi maradan min khafdi kalamihi 'indaha. Adalah Imam Muhammad bin Sirin, apabila beliau berada di sisi ibunya dan seandainya ada seseorang melihat beliau, mereka akan tidak mengetahui bahwa atau menduga bahwa ini beliau sakit. Sebab apa? Saking pelan suaranya ketika berbicara di samping ibunya. Oh, lagi sakit kayaknya ini, suaranya lagi. Padahal enggak, itu adab. Gitu. Ini sama orang tua bantah-bantahan. Teriak-teriakan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Lebih banyak diam. Ahsan. As-sukut. Itu ulama dulu begitu.
Al-Imam Muhammad bin Sirin tabi'in, belajar ke sahabat, tapi depan ibunya bicara suara pelan sehingga orang yang melihatnya berpikir lagi sakit tenggorokan, mungkin suaranya nggak keluar. Dan adab beliau kepada ibu beliau. Begitu juga Al-Hafidh Imam Zahabi juga meriwayatkan dalam biografi Abdullah bin Aun Al-Basri, tilmidh Al-Imam Ibn Sirin, murid dari Imam Ibn Sirin, wa ahadil a'immah al-a'lam, salah satu imam-imam besar dari kalangan para ulama. Inna ummahu, atau di sini anna ummahu nadathu fa'ala sautuhu ya, sautaha, fa'ala sautaha ya. Inna ummahu atau anna ummahu nadathu fa'ala sautaha fa khafa fa'ataqa raqabataini. Adalah Imam Abdullah bin Aun. Beliau pernah ibunya manggil beliau. Lalu beliau menjawab, tapi jawabannya suaranya lebih kuat dari suara ibunya ketika memanggil. Maka beliau ketakutan waktu itu. Takut itu sudah termasuk perbuatan yang tidak beradab. Saking beliau ketakutan, akhirnya beliau merdekakan 2 budak untuk menebus kesalahan itu. Nah, di zaman dulu kan masih ada sistem perbudakan. Dan pahala memerdekakan budak sangat besar. Jadi beliau memerdekakan 2 budak untuk mengkafarat. Suaranya lebih keras dari suara ibunya ketika menjawab tadi. Ada adab dari para ulama terdahulu luar biasa. Wa qala Asim ibnu siapa tuh? Bahdalah ya, Al-Kufi, Al-Muqri, sahibul qiraah al-ma'rufa. Nah, berkata Imam Asim, ini kita punya qiraah di Indonesia kebanyakan ngikut ke qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz. Beliau imam ahli qiraah yang sanadnya bersambung sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, bersambung kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, sahibul qiraah ya, seorang ahli qiraah yang terkenal. Saya dakhaltu ala Umar ibn Abdul Aziz. Saya masuk ya ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz, bertemu Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fatakallama rajulun indahu farafa'a sautahu faqala Umar mah kuffa bihasbi rajuli minnal kalami ma asma' akhahu au jalisahu. Di saat itu ada seorang laki-laki berbicara di sisi beliau, di sisi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia mengeraskan suaranya. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Mah, tahan omonganmu, cukup, kuffa." Satu makna ya, mah sama kuffa, ini namanya isim fi'il, mah. Artinya ukfuf, tahanlah dirimu. Artinya tahan, jangan bicara keras seperti itu. Mah, cukuplah. Ya, seseorang itu ketika berbicara, sekiranya orang saudaranya itu bisa mendengar, itu sudah cukup, gak perlu teriak-teriak. Atau teman duduknya bisa mendengar. Nah, tujuan kita berbicara kan orang itu bisa mendengar tanpa teriak-teriak juga. Sekiranya ucapan kita bisa didengar, pakailah ukuran suara seperti itu, gak perlu teriak-teriak. Ya, maka teriak-teriak itu satu perbuatan yang tidak baik, termasuk ketika salam, ya, mengucapkan salam di rumahnya orang yang kita bertamu, itu salam juga dengan suara yang normal, yang standar, tidak perlu teriak-teriak. Karena suara yang standar itu pasti orang itu mendengar. Lain halnya yang mungkin, mohon maaf ya, ada yang sakit telinga, pendengarannya gak baik, itu lain cerita ya. Kita harus berbicara dengan suara yang keras. Tapi kalau yang normal, dengan suara yang tanpa ada teriakan, mereka sudah bisa mendengar itu. Nah, ini terkait adab-adab
Yang nanti kita pertemuan berikut sampai di adab yang ke-30 ya. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiyah wa istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa